Hai, aku Lara, yang nemenin kamu sebelum tidur, dengan kisah-kisah yang datang padaku, dan aku ceritakan buat kamu. Kadang, yang paling sulit bukanlah memulai sesuatu yang baru, tapi merasa diterima saat kita datang sebagai orang asing. Aku tahu rasanya, karena itu yang aku alami waktu pertama kali pindah ke Jakarta. Kota ini tidak kejam, tapi juga tidak hangat. Jakarta seperti kereta cepat yang tidak pernah menoleh. Ia hanya melaju, dan kita harus bisa mengejar atau tertinggal. Aku cuma satu dari ribuan penumpang yang datang membawa surat lamaran, sepatu baru, dan harapan yang masih ragu-ragu. Tapi tidak ada yang bilang selamat datang. Hari-hari berlalu, aku sempat ragu. Apakah aku harus menyerah saja dan kembali ke kota asal? Tapi pagi ini, aku tetap berdiri di halte yang sama. Berpindah dari satu gedung ke gedung lain, dari satu lantai ke lantai berikutnya, untuk wawancara demi wawancara yang membuat jantung berdegup. Tapi hasilnya selalu menggantung. Sampai akhirnya di minggu ketiga ada panggilan, wawancara, dan kemudian surat tanda diterima. Aku tidak berteriak kegirangan, hanya duduk terdiam, menatap layar ponsel, lalu menangis pelan, karena akhirnya ada yang membuka pintu. Meski setelah itu aku sadar, pintu yang terbuka belum tentu mengantarkan kita ke ruangan yang hangat. Aku diterima di sebuah kantor yang berlokasi di jantung Jakarta. Kantor tempatku bekerja punya dinding putih yang dingin, senyum yang tipis, dan tawa yang terdengar seperti tugas. Tidak ada yang menyapamu kalau tidak perlu. Tidak ada yang bertanya bagaimana harimu, kecuali itu bagian dari small talk menjelang rapat. Orang-orang datang dengan langkah cepat, headphone terpasang, wajah nunduk ke layar. Mereka terbagi dalam lingkaran-lingkaran kecil yang tak kasat mata, dan aku tidak termasuk di dalamnya. Aku pernah mencoba ikut makan siang satu grup, tapi rasanya seperti duduk di kursi tamu yang tak pernah benar-benar disediakan untukku. Banyak yang tidak mengingat namaku, hanya menyebutku dengan sebutan anak baru. Beberapa lagi menyapaku hanya untuk menyuruh revisi. Aku merasa seperti sehelai daun jatuh di trotoar yang sibuk. Tidak ada yang memungut. Tak ada yang peduli dari pohon mana aku berasal. Dan setiap malam, aku pulang ke kamar kos berukuran 3x3, menatap langit-langit, dan menangis diam-diam. Tapi kemudian, ada dia. Namanya Arya. Ruang kerjanya 2 bilik dari mejaku. Orang bilang, dia anak emas kantor. Cerdas, cekatan, selalu tenang. Tapi yang tidak mereka lihat adalah caranya berbicara. Tenang, hangat, tidak pernah tergesa-gesa, tidak pernah membuatmu merasa bodoh. Suatu siang saat aku masih bingung mengotak-ngatik spreadsheet, dia lewat dan bertanya, "Kamu butuh kopi atau butuh kabur sebentar dari file ini?" Itu kalimat pertama yang membuatku tertawa sejak pindah ke kota ini. Setelah itu, obrolan kecil kami jadi sesuatu yang kutunggu setiap hari. Arya tidak genit, tidak berlebihan, tapi dia selalu tahu caranya membuat hari terasa lebih ringan. Dia tahu aku alergi udang, tahu aku suka duduk dekat jendela, tahu kapan harus diam, dan kapan cukup berkata, "Tenang aja, semua orang pernah merasa gak cocok, tapi itu cuma di awal kok." Dan entah sejak kapan, suaranya jadi hal terakhir yang kuingat sebelum tidur.
aku mulai memperhatikan hal-hal kecil darinya. Cara dia menggulung lengan kemejanya saat serius, cara dia berhenti sejenak sebelum menjawab pertanyaan, bahkan cara dia menyebut namaku. Bukan dengan intonasi manis, tapi cukup untuk membuatku merasa terlihat. Beberapa kali dia membuatku merasa, mungkin, hanya mungkin, aku bukan sekedarkan kerja baginya. Seperti waktu itu, saat hujan deras mengguyur sore Jakarta. Aku berdiri di lobi, ragu untuk keluar. Dia turun dari lift dan bertanya, "Belum pulang?" Aku menjawab pelan, "Masih hujan banget, Mas." Dia mengangguk sebentar lalu berkata, "Tunggu di sini ya." Beberapa menit kemudian dia kembali, memberiku payung hitam miliknya. Dan aku pulang malam itu dengan payungnya dan hati yang hangat. Lain waktu, dia baru pulang dari tugas kantor di luar negeri. Semua orang di tim dapat oleh-oleh yang sama. Coklat dan gantungan kunci. Tapi aku mendapat sesuatu yang berbeda. Sebuah kotak kecil berisi gelang dengan ornamen bunga tulip berwarna biru. Di dalamnya ada catatan kecil. Katanya kamu suka bunga, semoga suka bunga yang ini. Seperti gelang itu, hatiku pun berbunga. Disusul hayalan yang membuatku gelisah. Mas Arya, aku sepertinya sudah jatuh hati padanya. Tapi realita tidak butuh waktu lama untuk mengetuk. Sore itu, aku melihatnya membuka panggilan video dengan senyuman kecil. Di layar, seorang perempuan berambut sebahu melambai sambil berkata, "Mas, pulang nanti jangan lupa sekalian beli susu ya." Itu Mira, istrinya. Dan saat itu juga, aku tahu hatiku sedang jatuh untuk sesuatu yang tidak pernah bisa kumiliki. Aku bilang pada diriku sendiri, dia sudah menikah, jangan keterlaluan. Tapi hati tidak sepatuh itu. Aku menyadari bahwa aku cemburu. Bukan karena dia milik orang lain, tapi karena istrinya punya hal yang setiap hari hanya bisa kulihat dari jauh. Kebersamaan, percakapan yang bebas, sentuhan tanpa ragu. Kadang dia cerita, "Kemarin Mira masak soto enak banget." Aku cuma bisa tersenyum sambil menunduk, berpura-pura sibuk, padahal aku sedang menyusun ulang perasaanku sendiri. Aku mencoba menjauh, tapi aku pengecut. Aku masih mencuri dengar suaranya saat meeting, masih berharap bisa satu lift lagi, masih mencari alasan untuk menemuinya di pantry, meski tak ada hal penting yang kubutuhkan. Aku tahu ini tidak benar, tapi rasa suka tidak tahu batas. Dia tumbuh seperti rumput liar, sunyi tapi merambat pelan-pelan ke dalam hati. Hingga malam itu kami lembur berdua. Kantor sudah sepi, hanya suara AC dan ketikan samar yang menemani. Dia datang ke mejaku, membawa teh hangat, meletakkannya pelan di samping laptopku, lalu duduk. Tak langsung bicara, hanya diam. Sejenak seperti sedang memilih kata. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Entah kenapa, suasana malam itu terasa seperti adegan awal dari sesuatu yang tak berani aku harapkan. Lalu dia menoleh padaku dan berkata, "Aku senang kamu sudah mulai nyaman di sini." Suaranya yang lembut membuatku ingin langsung memeluknya. Tapi sebelum tubuhku sempat bergerak, dia berkata, "Aku pernah di posisi kamu, gak nyaman, merasa disepelekan dan gak dianggap oleh orang-orang. Aku gak mau yang aku rasakan juga dirasakan oleh orang lain. Lagian kan enak ya, kalau di kantor kita saling respect, bukan cuma hanya sebagai rekan kerja. Kita jadi seperti saudara." Ucapannya membuat semua imajinasi sialku berguguran. Perasaanku selama ini padanya tak terbalas seperti yang aku harapkan. Mungkin ini bukan penolakan, karena aku tidak pernah menyatakan yang aku rasakan. Tapi batas.
batas yang tak bisa kulangkahi. Dan malam itu aku belajar untuk melepaskan tanpa menyakiti siapa-siapa. Beberapa hari setelah malam itu, aku mendengar sesuatu dari rekan-rekan kerja yang membuatnya semua lebih jelas. Salah satu dari mereka dengan nada bercanda berkata, "Kamu juga ya? Sempat GR sama Mas Arya. Kita semua pernah kok. Tapi jangan mimpi deh bisa dapetin Mas Arya. Dia setia banget sama istrinya." Lalu yang lain menambahkan, "Iya, dia memang tipe orang yang hafal makanan favorit semua orang. Yang ingat siapa alergi apa, yang selalu bawain oleh-oleh beda karena dia perhatian. Tapi bukan karena naksir. Itu cuma Mas Arya being Mas Arya." Dan saat itu aku sadar, aku bukan satu-satunya yang pernah salah paham. Bukan satu-satunya yang pernah berharap lebih pada seseorang yang memang terlalu baik untuk menyakiti, tapi juga terlalu setia untuk membuka celah sedikit pun. Ternyata, tidak ada yang istimewa dari caranya memperlakukanku, karena dia memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, dengan hangat dan penuh hormat. Dan justru karena itu, aku mulai bisa menerima kenyataan dengan perlahan. Aku tidak lagi menunggu, tidak lagi mencari-cari perhatian. Tapi aku juga tidak pura-pura tidak pernah merasa. Aku hanya belajar bahwa cinta tidak harus memiliki, dan orang baik tidak harus selalu tinggal. Kadang, orang paling berharga dalam hidup kita bukanlah mereka yang datang untuk menetap, tapi mereka yang hadir sebentar, membuat kita bertumbuh, dan meninggalkan kita dengan versi diri yang lebih kuat. Aku tidak pernah bilang cinta. Dia tidak pernah bertanya. Dan cerita ini tidak pernah benar-benar dimulai. Tapi hatiku tahu rasa itu pernah ada. Dan sekarang ia sudah kuletakkan di tempat yang damai. Selamat tidur untuk kamu yang mungkin juga sedang belajar melepaskan sesuatu yang tidak bisa kamu genggam. Tenang, kamu akan baik-baik aja.